Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Pendeta Maria Sapakoli. Kita akan mendengar akan berita firman Tuhan melalui berita Tabura Injil di saat ini terdapat dalam pertama Yohanes pasal 2 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-12. Tapi sebelum kita mendengarkan akan berita firman Tuhan kita di saat ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan yang adalah pemberi hidup ini, yang telah memberikan akan firman kebenaran ini dalam kehidupan kami orang percaya. Di saat ini dalam berita Tabura Injil, selaku para permisa, kami akan mendengarkan akan berita firman-Mu yang merupakan berita yang memberikan kekuatan, pengharapan, dan sukacita bagi kami. Untuk kami selalu yakin dan percaya bahwa Tuhan adalah satu-satunya penyelamat hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Firman kebenaran yang kita dengarkan dalam berita Tabura Injil di saat ini terdapat dalam pertama Yohanes pasal 2 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-12 yang berbunyi perintah yang baru. Saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar, namun perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu telah ternyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu. Sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Demikian adalah berita Tabura Injil, firman yang disampaikan di saat ini. Bapak Ibu Saudara permisa Tabura Injil yang dikasihi Yesus Kristus. Ada sebuah perkataan begini, hidup tapi mati. Pernah saudara melihat keadaan seperti ini? Atau jangan-jangan saudara sudah sadar kalau sesungguhnya saudara sedang ada dalam keadaan demikian? Secara jasmani kita mungkin terlihat baik-baik saja, namun sesungguhnya kita sudah mati secara rohani. Hal ini perlu kita perhatikan secara baik-baik dalam hidup ini. Bapak Ibu Saudara permisa Tabura Injil yang dikasihi Yesus Kristus. Kita bisa dibilang hidup tetapi mati. Bila sehari-hari kita tunjukkan hal seperti ini sebagai orang Kristen, setiap minggu kita pergi ke gereja dengan rajin. Kita menjalani kegiatan-kegiatan keagamaan dengan giat. Kita berdoa dan baca firman setiap hari. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari kita tetap hidup dalam kejahatan. Kita tetap hidup dalam kebencian dan dendam. Kita tetap tidak mau memaafkan dan mengampuni. Kita tetap tidak mau taat dan setia melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara permisa Tabura Injil yang dikasihi Yesus Kristus. Sekalipun hidup kita terlihat saleh, kenyataan hidup kita masih dalam dosa. Manusia tidak bisa melihat keadaan kita yang sebenarnya karena mereka hanya tahu yang tampak di mata. Namun Allah adalah Tuhan yang mengenal setiap hari. Dan kita tidak bisa menyembunyikan keadaan kita sesungguhnya dari Allah. Bapak Ibu Saudara permisa Tabura Injil yang dikasihi Yesus Kristus, kalau kita tidak berubah melalui sikap perbuatan kita, maka cepat atau lambat kita pasti akan binasa. Oleh karena itu kita harus cepat bertobat dan memperbaharui akan cara hidup kita. Kekristenan kita Bapak Ibu Saudara permisa, selaku orang percaya, bukan sekedar kegiatan-kegiatan ibadah dan bukan sekedar mempelajari dan meneliti akan firman Tuhan seperti yang dilakukan oleh ahli-ahli Taurat atau orang Farisi yang tidak hidup di dalam firman Tuhan dan menjadi pengikut Kristus.
Oleh sebab itu selaku orang percaya kita harus berbuat kebenaran, hidup dalam kesucian dan kasih, serta setia melakukan akan segala perintah-perintah Tuhan, dan tidak lagi kita berbuat dosa. Bapak, Ibu, Saudara pemirsa Taburan Injil yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita harus selalu meminta pengampunan dari Allah untuk Allah memulihkan akan kehidupan kita dari segala keberdosaan kita. Mulailah kita sekarang ini hidup dalam ketaatan sebagai anak-anak Allah yang sungguh-sungguh tinggal dalam kebenaran dan tinggal dalam firman Allah, supaya kita beroleh hidup. Jangan sampai kita dikatakan bahwa kita hidup tetapi kita mati. Bapak, Ibu, Saudara pemirsa Taburan Injil yang Tuhan Yesus kasihi, kita melihat seorang Ayub yang saleh dan jujur, takut akan Tuhan dan mengasihi Tuhan dan menjauhi akan segala kejahatan. Tapi dengan segala kesalehannya, inilah yang diterima Ayub. Harta hilang, bisnis hancur, tabungan hilang, anak-anaknya mati mendadak karena sakit yang tak kunjung sembuh. Istri mengutuk dan sahabat-sahabatnya mengutuk. Ayub memang protes kepada Tuhan, tetapi Ayub tidak pernah meninggalkan Tuhan. Oleh karena itu, sebagai manusia yang penting kita hidup cari Tuhan, lakukanlah kebaikan. Selaku orang percaya kita meyakini bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera yang memberikan kita kehidupan yang penuh pengharapan dalam terang kasih Allah. Bapak, Ibu, Saudara pemirsa Taburan Injil yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan kita di dunia ini pada dewasa ini banyak terjadi berbagai tantangan dan berbagai rintangan yang kita hadapi dalam kehidupan kita selaku orang percaya. Khususnya virus corona atau COVID-19 yang merupakan penyakit yang sampai saat ini tidak kunjung hilang dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Oleh karena itu kita harus selalu meyakini bahwa kasih dan penyertaan Tuhan itu selalu ada dalam kehidupan kita. Sebagai orang percaya kita harus meminta pengampunan dari Allah atas segala akan dosa dan kesalahan yang telah kita perbuat dalam dunia ini. Terutama dan pertama sekali yang kita lakukan yaitu kita mengasihi Allah dengan segenap hati dan mengasihi akan sesama kita dalam dunia ini. Sehingga dengan kedua hukum Tuhan yang kita lakukan dalam kehidupan kita orang percaya, maka niscaya Tuhan yang adalah pemberi hidup ini senantiasa menyertai dan memberkati kita dalam kehidupan kita di dunia ini sepanjang hari dan sepanjang masa. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapak, Ibu, Saudara pemirsa, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di sorga, Allah yang adalah pemberi kehidupan ini, kami bersyukur dan berterima kasih atas kehidupan yang Bapa anugerahkan ini. Kami bersyukur dan berterima kasih atas nafas hidup, kekuatan dan kemampuan yang Allah berikan bagi kehidupan kami orang percaya. Kami bersyukur dan berterima kasih atas firman kebenaran yang telah diberikan bagi kami selaku orang percaya, selaku pendengar, selaku para pemirsa Taburan Injil. Firman-Mu telah memberikan kekuatan dan pengharapan bagi kami selaku orang percaya, untuk kami selalu meyakini Engkau sebagai satu-satunya Tuhan Allah, penyelamat kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, biarlah kami selalu berjalan pada firman Tuhan, dan kami selalu melakukan akan kebenaran dan kebaikan dalam kehidupan dunia ini, serta kami selalu mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan mengasihi sesama dalam kehidupan dunia ini. Kami berdoa menyerahkan akan perjalanan kehidupan kami dengan berbagai tantangan, rintangan yang kami hadapi, terutama virus corona yang berkepanjangan, yang seakan-akan membuat iman percaya kami menjadi goyah Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami berpengharapan kepada Tuhan
bahwa Tuhan akan memberikan kekuatan kemampuan bagi kami untuk kami selalu ada dalam kehidupan yang selalu meminta pengampunan dan pertobatan kepada Tuhan sebagai manusia dalam dunia ini, bahwa kami selalu dan setiap saat kami berbuat dosa dan setiap kali saat juga kami harus meminta pengampunan daripada Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, biarlah Allah selalu mengampuni akan dosa-dosa kami, dan Allah selalu menolong kami sehingga pada suatu ketika Tuhan, segala hambatan yang kami alami terutama penyakit virus corona ini akan hilang dalam kehidupan kami orang percaya. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, kami berdoa Tuhan, menyerahkan akan gereja kami dalam dunia ini Tuhan. Engkau memberkati terutama gereja Kristen Injil yang ada di tanah ini Tuhan. Kiranya Engkau memberkati Tuhan pemberitaan firman yang disampaikan oleh para hamba Tuhan, sehingga memberikan kekuatan kemampuan bagi kami untuk selalu meyakini Engkau selaku satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami. Berkati BPAM Sinode yang ada di Jayapura sebagai aras tertinggi dalam gereja Kristen Injil, dalam segala tugas dan tanggung jawab mereka. Biarlah Allah memberkati mereka, memberikan kekuatan kemampuan bagi mereka, sehingga mereka selalu melakukan tugas dan tanggung jawab mereka, sehingga nama Tuhan selalu dipermuliakan dalam dunia ini. Kami berdoa ya Allah Bapa di sorga, menyerahkan akan daerah kami Kabupaten Kepulauan Yapen, Bupati bersama dengan jajaran Tuhan, serta pemimpin-pemimpin yang Allah percayakan Tuhan di daerah ini. Kiranya Allah menyertai dan memberkati mereka dengan segala tugas dan tanggung jawab mereka, sehingga dengan kasih dan anugerah-Mu Tuhan, kehidupan damai sejahtera selalu ada dalam kehidupan kami selaku masyarakat yang ada di daerah ini Tuhan. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, kami akan melangsungkan akan kehidupan kami dalam bulan Agustus, bulan yang penuh anugerah bagi kami, karena Engkau telah memberikan akan penambahan bagi kami dalam kesatuan Republik Indonesia. Engkau telah memberikan 1 tahun bertambah dalam kehidupan bangsa dan negara kami Tuhan, sehingga pada waktunya Tuhan pada tanggal 17 Agustus nanti, selaku bangsa dan negara warga masyarakat, kami semua meyakini Tuhan dan mensyukuri akan anugerah kemerdekaan yang ada dalam kehidupan kami orang percaya. Inilah doa kami dan doa rasa syukur terima kasih atas anugerah kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus yang adalah satu-satunya pemberi hidup ini, kami telah berdoa kepada Allah Bapa kami di sorga. Amin. Demikian taburan Injil yang disampaikan di saat ini, dan saudara permisa terus saksikan taburan Injil setiap hari. Tuhan memberkati kita semua.